Bro, jadi kali ini kita akan coba lagi melihat video. Kita harus bangga terhadap bule-bule yang ada datang di Indonesia, guys. Karena kenapa banyak sekali video yang beredar nih, kayak mereka tuh bingung sekali loh dengan bahasa-bahasa kayak bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, bahasa gaul. Jadi bahasa yang harusnya yang mereka pelajari di sekolah di negaranya dengan baik dan benar, ternyata pas datang di Indonesia itu justru mereka datang bahasa gaul yang aneh-aneh gitu loh. Cakap pandai sih. Pandai. Kayak kita gue, gewe dan sebagainya. Jadi kali ini kita akan coba mereka dan kita harus berbangga kepada negara Indonesia. Ternyata budaya kita ini sangat sekali, kok mereka tuh susah payah sekali untuk belajar bahasa, bahkan pengen jadi Indonesia. Pengen banget jadi, padahal kita tuh pengen ke Eropa. Jadi benda mereka tuh pengen ke Indonesia bro. Konten dari Tam Stories ini lucu banget sih. Ya, kita coba langsung aja guys ya. Bule, kali ini kita akan bahas perbedaan arti kata yang sukses bikin kita panik dan mikir, serius beneran itu artinya? Lupakan Google Translate. Mari kita zoom in. Kenapa netizen Indonesia seneng banget bikin bule kejang dengan singkatan brutal dan bahasa gaul yang bikin keringet dingin nanya, ini maksudnya apa? Saking overthinkingnya, Bang Bule sampai ngeheng di tempat dan bilang, ini pujian atau kutukan sih anjir? Sementara ada bule yang nyaman banget pakai bahasa Indonesia, kayak makan kerupuk sambil yoga, minum kopi dan ngobrol sama kucing yang seolah-olah ngerti semua maksud kita. Kayak bule Amerika yang ketemu bule Spanyol ini. Niatnya sih mau ngobrol santai, tapi skill bahasa mereka tabrakan. Bang Bule Amerika nggak bisa bahasa Spanyol, dan Bang Bule Spanyol juga nggak ngerti bahasa Inggris. Dan lucunya, bahasa yang akhirnya nyambung justru bahasa Indonesia. Pulang ke hotel, aku hanya punya 5 jam untuk istirahat, tapi Dia cerita sama teman Spanyol ya. ponsel tuh aku punya Jadi mereka ini nggak bisa, satu dari Spanyol, satu dari Amerika, satu tidak bisa bahasa Inggris, satu tidak bisa bahasa Spanyol. Akhirnya bahasa Indonesia yang menyatukan. Gila sih. aplikasi Muslim Pro untuk jangan lupa doa. Sholat Yang kasih tahu. Ketika aku mendengar itu dia cerita. baru dan doa, dan ketika sudah selesai doa habis Lihat muka boleh. Asik mereka naik di angkot loh. ke sini cepat ke sini tanpa istirahat. Aduh, lelah sekali. Boleh lagi pada curhat guys. Boleh curhat pakai bahasa Indonesia. Lucu. Bahasa Indonesia, bahasa internasional. Bahasa Indonesia. Orang Amerika, orang Spanyol, aku gak bisa bahasa Inggris, dia gak bisa bahasa Spanyol, tapi kedua Pakai bahasa Indonesia. sedikit tapi bisa. Mantap. Naik di angkot Ini lagi. sih fix. Indonesia bukan negara berkembang lagi, tapi negara penghubung percakapan dunia. Dan di titik itu, seluruh netizen Indonesia langsung ngerasa jadi mentor komunikasi semua ras di bumi. Misi selanjutnya, bikin bule ngerti bedanya. Bentar, sebentar, dan bentar lagi, tapi nggak tahu kapan. Iya. Dan setelah itu, baru kita latih mereka ke level bahasa janda, jurusan aksen nongkrong dengan attitude. Kurang ajar. Di level ini, momen belajar mereka yang paling penting dalam budaya komunikasi Indonesia. Kapan boleh bilang woi dengan 3 makna berbeda? Iya. Mulai dari panggilan santai, peringatan, sampai kematian tergantung volume. Dan yang paling penting, intonasi. Karena salah ngomong dikit, niat bercanda bisa jadi undangan ke rahmatullah. Selanjutnya masih ada om-om bule yang lagi diskusi santai di Ini yang om bule meeting di Bali pakai bahasa Indonesia. Oke, kita Bali. Yang bikin menarik sih bukan dari gayanya yang santai ya, tapi bahasa yang mereka pakai. Oke. Bukan pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia. Serius deh, dengerin mereka ngomong tuh kayak lagi dengerin kultum yang penuh emosi sejiwa raga dan masa lalu yang ditumpahin ke setiap kata. Tapi nggak ngerti isinya apa. Ketemu orang bule meeting di Bali pakai bahasa Indonesia. Y normal berapa liter per, Dia bertanya. per second? Banyak garam, Garam. di sini garam. Di dekat pantai. Kapan dekat Itu kita pantai tuh banyak garam? duduk. Teman saya ada tempat Lombok Ya. dari Kita di pantai, pantai. garam. 100 meter, Kosong 100 meter kosong. 50 meter. Jika lu mau cek Dia pakai bahasa tubuh. Anda bicara berapa liter sama
sudah 7 tahun tidak pikir. Tidak pikir. Siapa tuh? Oh tidak pikir. Jadi maksudnya itu 7 tahun itu nggak Jadi usah- nyaman gitu bang nggak pakai bahasa repot, Indonesia. selama Tapi 7 tolong tahun jangan bagus. ngobrol depan spesies pengerat yang biasanya jalan diam-diam. Tapi tiba-tiba udah di depan muka. Rumor bilang mereka suka ngangkut bule yang bisa bahasa Indonesia Itu yang pakai pakai karung baju hitam ini loh. buat jadi koleksi cadangan menantu. Dan serius, mereka itu acak banget. Kadang sok akrab kayak sahabat dari 12 kehidupan sebelumnya. Kadang langsung nyodorin ember penuh cucian sambil bilang, ini vitamin ngobrol panjang. Pokoknya jangan sampai ekspresi lo berubah. Kayak bang bule berbaju hitam itu. Karena indera penciuman mereka tuh setajam elang lagi puasa. Sedikit aja kelihatan ngelek, lo langsung jadi tersangka sumber mata angin tak beretika. Dan hukumannya bukan main. Lo bakal disuruh ngobrol sama sawi sampai sawi itu mau bersemi. Ya Allah. Selanjutnya ada bang bule yang lagi jelasin suku-suku di Indonesia berdasarkan karakter mereka. Menurut dia, Indonesia itu bukan cuma satu label orang Indonesia, tapi ada Sunda, Iya, Jawa, Jawa, Manado, Manado. Padang, Bali. Belum lagi kayak Dan masing-masing punya getaran dan ciri khas yang bikin Jawa, negara ini Mbok. kaya banget. Dan menurut Bang Bule, tiap suku di Indonesia tuh kayak punya mode bawaan masing-masing. Orang Sunda katanya vibes-nya adem, Iya. ngomong pelan, senyumnya Sunda ramah, paling sopan dan nada sih. bicara mereka tuh kayak Nada soundtrack santai. healing. Bikin tenang, bikin hati damai, padahal topiknya cuma mie ayam sama hujan. So basically, in Indonesia, it's not just we're Indonesians. There's a lot of Indonesians. Okay, I'm talking. They are Sudanese, they are Javanese, they're Manadonese, there's Padang, Balinese. There's a lot. Here's what to expect from them. All right, so the Sudanese people always soft-spoken, friendly, and somehow smiling 24/7. They'll roast you with the sweetest tone. So I mean, you wouldn't even realize they go roast. Kalau orang Jawa tuh katanya, level sabar dan sopannya nggak masuk Memang logika Jawa tuh manusia sopan. normal. Saking halusnya, bahkan kalau marah, nada mereka tetap terdengar kayak pengumuman bandara. Pelan, sopan, dan nggak ada kata kasar. Contohnya kayak, saya kecewa, tapi ya wis lah, ora popo. Padahal di dalam hati itu udah kayak, coba aja kamu ulangi, aku tamatkan keturunanmu sampai generasi ke-7. Dari wajah sebenarnya tetap senyum, tapi auranya tiba-tiba Oke. turun jadi 12 derajat Ya. lebih dingin dari AC kantor pajak. Dan mereka nggak bakal marah langsung, tapi kesalahan lo yang bakal di-save, diarsipin, dan nanti karma yang upload hasil akhirnya. Javanese are masters of patience and politeness. Even when they're annoyed, you'll hear it's okay. But yeah, deep down, they're keeping scores. They believe in karma. Nah, begitu pindah ke orang Batak, vibes-nya keras, Oke. percaya diri, dan Oh, enggak keras pakai Batak filter. tuh. Apa yang kamu Batak lihat, tuh itulah yang keras. kamu dapatkan. Bahkan Tapi, bisik-bisik aja, kedengarannya kayak baik rapat RT itu. di tengah-tengah drama rebutan kursi Baik. ketua. Bahkan kalau lagi ngomong biasa, satu kecamatan dengar semua. Dan kalau lagi adu argumen, disangka lagi baku hantam. Padahal cuma lagi negosiasi menu makan malam. Attack people. They're loud, confident, and there's no filter. Even when they're whispering, the whole neighborhood hears. yeah. And arguments, they sound like a fist Yeah, fight, betul. but actually it's just them deciding dinner plan. Oh, belum Selanjutnya pernah orang ke Minang timur. yang katanya jiwa pebisnisnya nggak Dia main-main. belum pernah ke timur nih, ke Sumba, NTT, Bima, Lombok, belum lagi situ tuh. Jadi kita tuh seakan-akan kalau duduk di tongkrongan tuh seakan dia yang paling pintar politik. Orang kusir Benur di Bima itu pintar bahasa politik tuh. Mereka tuh lahir seolah-olah bukan bawa plasenta, tapi bawa proposal usaha. Buat mereka, kerja itu satu, tapi usaha sampingan minimal 3. Karena otak mereka hanya mikirin Ya, bagaimana orang caranya Padang duit beranak. itu. Uang buat mereka tidak disimpan, tapi berkembang biak. Then there's Minang, Padang. They're just born business people. Doesn't matter if they're in Kenapa school or bisnis? working. There's always a side hustle they're running. Literally. Dan terakhir orang Betawi. Mereka rame, santai, dan punya skill komedi bawaan dari lahir. Nggak perlu nonton stand up komedi, cukup ajak dia ngobrol sebentar, lo udah dapat lawakan gratis, nggak perlu nunggu jam tayang. Bahkan kalau bercanda, nadanya kayak trailer film action. Tong, lepek amat muka lu. Udah kayak screenshot HP kentang. Sini lu gua tampol, awas lu ngadu kenyak gua. Then there is orang Betawi. The comedians. Everything they say feels like a stand-up comedy. They'll make you laugh even when they're just asking for directions. Jadi menurut dia, Iya. ngobrol sama orang Indonesia itu kayak ganti channel TV. Beda vibes, beda nada, beda gaya. Tapi semuanya punya Oke. kejutan sendiri yang bikin lo bingung. Iya, Ini bahasa kayak benar, playlist yang benar. isinya lagu Nina Bobo yang dibawakan oleh stand up comedian, lalu tiba-tiba berubah jadi podcast investigasi. Tapi jujur kalau aku dengar orang Betawi itu ngomong ya, seakan-akan kita tuh lagi stand up comedy gitu loh. Walaupun ngomong biasa, apa lu kata kayak gitu-gitu tuh, dan itu banyak ditiru oleh teman-teman bule yang datang ke sini. Bahkan Vibe itu pengen ngalahin ya nggak bisa, tapi itulah warisan bahasa yang ada di Indonesia ini kita waktu bangga guys. Belum mereka ini buat konten yang ada di Bima, di Labuan Bajo, di Kalimantan. Kalau Kalimantan tuh kurang bahasa daerahnya. Nah timur lah di dataran Flores itu lucu lagi tuh. kasus mistis.
Selanjutnya ada Bang Bule yang cerita pengalaman pas pulang dari Bandung. Di tengah perjalanan dia mampir ke pom bensin buat isi bensin. Begitu dia turun dari mobil, petugasnya nanya dengan nada santai, "Berapa mas?" Oh, Tanpa dia isi mikir panjang, bensin. Bang Bule jawab, "Saya mau kenyang." Dan jawaban itu langsung bikin petugas bingung kayak, "Bang, ini bensin bukan kolak Ramadan." Oke. Kemarin saya pulang dari Bandung Oke. dan saya menyetir dan saya harus berhenti untuk mengisi bensin. Dan ketika saya mengeluarkan mobil ke bensin toko, saya melihat pom bensin dan dia bertanya ke saya berapa. Dan saya menjawab, saya mau kenyang. Dan wajah dia seperti itu. Ya iyalah. Dan saya Lu bicara, bukan makan lagi isi Karena bensin. ngerasa nggak ada respon, Bang Bule buru-buru ganti kalimatnya jadi, "Saya mau cukup bensin." Petugas cuma ngeliatin dia sambil mikir, "Bang, saya petugas SPBU, bukan dukun yang bisa nebak maksud hati kamu." Dan akhirnya petugas nyerah dan nanya, "Do you want a full tank?" Bang Bule langsung diam dan bilang, Nah, itu "Karena baru kejadian pas ini saya itu. jadi malu." Saya baru tahu ternyata di Indonesia pakai istilah penuh. Iya, Dan nggak saya boleh mencoba gitu lah. Dan saya mengganti kata. Saya mau Iya. cukup bensin. Cukup Dan bensin. wajah Oh, dia masih bingung. Dan Oh, dia iyalah. tidak tahu. Jadi saya bicara lagi apa? Dan dia menjawab bahasa Inggris. "Do you want a full tank?" Dan saya malu. Sekarang saya tahu kata Nggak usah ini malu. untuk Santai aja. itu penuh. Tenang Bang, nggak usah malu. Di sini salah ngomong Nggak itu usah hal malu. biasa. Santai aja, Kita orang Cok. lokal aja kadang mulut jalan duluan, otak baru Santai nyusul kita. naik ojek online. Tapi santai, kalau udah keburu salah, tinggal senyum manis dan bilang gitu, 100% pasti langsung dimaafin. Nah, selanjutnya ada Bang Bule yang salah paham dengan arti bahasa. Dia cerita, waktu itu lagi konser di Malaysia, dan pemilik Kayak ini sih anu dah. Apa namanya? Debu kayak apa? Yang dari Arab itu. cara ngirimin dia flyer. Pas dibuka, dia baca kalimat, "Nonton konser ini percuma." Bang Bule langsung kesel. Bahasa Malaysia lagi. Gimana ini? Konser gue dibilang sia-sia? Percuma? Maksudnya apa? Setelah dijelasin percuma ternyata artinya gratis. Bang Bule langsung ngakak sampai akalnya bingung. Otak gue ngerti kok maksudnya apa. Tapi kenapa Debu mulut gue nih, kayak grup- dikasih grup musik perintah, Debu. terus aja ketawa jangan berhenti. Emang beda bro. Ini ada satu Bahasa. cerita lucu waktu saya Tapi jujur ya teman-temannya, kita wajib berbangga pada Indonesia ini. Karena Pak bule-bule ini berusaha sekali untuk berbahasa Indonesia, bahkan sampai bisa bahasa Indonesia. Ini gila sih memang. Orang di saat kita tuh pengen sekali bahasa Inggris, tapi mereka tuh justru budaya kita yang unik. Datang ke satu tempat bahasanya apa, datang ke tempat lain bahasanya apa, dan akhirnya dia lagi bisa ada bahasa show, Indonesia. ada konser di Malaysia. Lancar saya lagi bahasanya. dikirimin flyer sama yang punya acara, dia kirimin flyernya. Terus di Ya. situ ada tulisannya, nonton konser ini percuma. Buset, aku tersinggung. Aku bilang, Ya, percuma itu "Apaan memang ini? aneh juga Nonton bahasa Malaysia konser ini." Percuma. Aku komplain, aku langsung telepon, "Gimana ini masa bilang di flyernya bilang percuma?" Dia bilang, "Iya, percuma artinya gratis di Malaysia." Buset. Kita Iya, orang mana. Indonesia juga kadang agak kurang paham, Bang. Kenapa rumah Iya, sakit besar benar. bisa berubah jadi hospital korban lelaki? Serius ini kalau ada di Indonesia pasti udah jadi rumah sakit paling horor. Sampai orang mikir, emang laki-laki di sana gimana sih sampai semua jadi korban? Selain itu kita juga kadang bingung sama istilah lain. Kenapa hemat Ini yang tiba-tiba jadi bernarasi jimat? lagi Serius nih. nih, paling sakral kalau dijadiin pajangan toko diskon jimat 20%. Terus kenapa bajak sawah Astaga. bisa jadi menyetrika bumi? Ya ampun, Menyetrika emang sekusut bumi. itu bumi Masa sampai sih mau disetrika menyetrika semuanya. bumi? Dan kenapa air putih benar bisa nggak jadi guys air menyetrika kosong? bumi? Lah, terus kita Oke. mau minum apa dong? Air bayangan. Selanjutnya ada Bang Bule yang cerita. Katanya dia takut banget Oh, iya. baca komentar di videonya. Bukan karena ada yang nyinyir atau nulis hal jelek, tapi bahasa gaul orang Indonesia itu Apa benar-benar lagi dia? meresahkan, bikin bingung, sampai dia nggak ngerti lagi. Ini otak gua kuat nggak yang ngertiin beginian? Wallace aja Bang. Kita netizen Indonesia tuh kalau muji emang nggak mau yang standar. Kalau cuma nulis, Oh, iya. bagus videonya, itu kurang drama Bang. Kita Oh, biasa kurang pakai drama, kata-kata benar. yang kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nggak ada di bakal kita bikin pakai Google tuh Translate bahasa-bahasa langsung yang sujud sambil resmi. nangis. Dan anggap aja tiap komentar gaul itu adalah teka-teki cinta dari netizen Indonesia. Oh ini tuh Bang, apa ditulis tuh? Bisa aja lo bang. Apa ini lo? Tabi mau ke bahasa anjing. Bule juga bilang dia ngerti kata per kata.
Tapi begitu jadi kalimat, otaknya langsung mogok di tanjakan, udah digas, tapi tetap gak mau jalan. Terus dia ingat, Jangan kalian bule, kita aja kadang itu bingung loh. Apalagi anak-anak zaman sekarang nih, selalu bahasa itu singkatan. Belum lagi di zaman aku tuh ada, pernah nggak sih kalian tuh ketemu tulisan dulu tuh yang tulisan A tuh jadi 4. Itu yang terjadi di zamanku dulu. oh iya, di TikTok kan ada fitur terjemahan. Nah begitu fiturnya diklik, Mana bisa artinya malah jadi kayak fitur ngajakin itu? ribut. Membaca komentar Iya. di video aku. Iya, nggak usah Bukan karena kawan. kalian menulis yang Kami tuh buruk, sayang kalian. tapi karena ini ya. Aku mengerti arti tiap kata, tetapi jika Jadikan bongkar, kalimat aku bingung. bingung. Terus aku ingat di TikTok. Sebenarnya itu enak juga kita Indonesia ini. Ketika ada istilah-istilah tuh tidak ada yang komplain. Kita langsung nyambung kalau kita tahu artinya, dan bulenya yang kasihan gitu loh. Jadi mereka sudah capek-capek belajar bahasa di negara aja. Karena kenapa? Bahasa kita ini adalah merupakan bahasa ke-10 yang penutur katanya sudah hampir 200 sampai 300 juta. Makanya dia masuk di bahasa yang wajib dipelajari di dunia atau usaha masuk di UNESCO. Itulah satu bangkanya guys. Ada fitur terjemahan, aku klik itu. Setelah itu Oh ya? kejadian ini. Tolong aku tuliskan Kau bisa kata-kata bercinta? Nggak bisa. gaul Nggak akan kau bisa. dan artinya. Jalani aja bro. Nah kan, Jalani bahkan aja. kecerdasan buatan pun nggak sanggup menghadapi bahasa padukan netizen Indonesia yang mulia. Saat lu Iya. klik tombol terjemahan, itu bukan terjemahan. Itu ramalan cuaca buruk yang dikirim langsung dari server TikTok yang lagi kesel. Dan jangan pernah percaya fitur terjemahannya. Karena terjemahan mereka itu hanya akan mengubah semua bahasa gaul. Jadi batagor pakai topping es krim. Dan yang terakhir, ada Bang Bule yang komplain ke teman-temannya karena nggak ngerti sama isi chat di grup mereka. Bayangin, Iya. lu diseret masuk grup, dikasih bahasa gaul, singkatan aneh kayak kode rahasia. Belum lagi seni typo yang ada di mana-mana, dan emoji berserakan kayak resep masakan yang ditulis pas lagi gempa, di mana semua bahan intinya diganti pakai emoji kuali, labu, dan hantu. Terus lu diminta ngerti semuanya dalam waktu 0,5 detik. Pertama-tama Bang Bule mulai bahas satu persatu isi chatnya. Dia mulai dari gaya typo, terus dia lanjut baca chat, bingung banget sama kata suwe. Belum lagi kata gas, Suwe. terus masuk lagi ke singkatan aneh dan lebay yang bikin dia langsung sakit kepala. Iya. Apa sedang pikir itu bahasa Inggris? Bahasa Indonesia, bisa juga bahasa Jerman. Ya. Apa itu QLL? Good night. Apa QLL itu ya? Salah titik. Tapi dia tulis QLL. Buka. Orangnya salah titik. Aku lagi harus pikir. Aku lagi harus mikir. Pasti aku sudah mengerti. Sue. Mana? Apa itu Japanese? Nggak bisa kamu ngerti bro. Sue. Di grup. Apa lagi? Gua kagak. Lasih karena apa? Kenapa kamu masuk di grup Indonesia? Bisa mengerti. Enggak itu ayo cabut gitu lah. Tuh, itu lagi. GW. Gue, Tapet. Spoilernya doang. maksudnya dapat potongan videonya aja gitu. Gue. Dapat spoilernya. Gue maksudnya itu. Yang spoilernya doang. Spoilernya apa sih? Ceritanya dikit gitu loh di spoiler. Cewek cantik masih ngopil. Ngopi, kopi maksudnya. Dan ngopi aku mengerti tapi NGOPIW. Apa itu bahasa apaan? Ya biasa. Iya gue yang suka ngomong. Ya Allah. Kayak misalnya tulisannya tuh jadi kayak lebay gitu loh, kan gue yang suka kayak gitu. EMNG. Emang. Tadi dia naik terus cerita ke Dia mah punya dendam sama gue. Tuh, ini jelas Mita YG yang bilang. Kenapa nggak bisa biasa aja kan? Oh ya udah, aku pakai aku kamu, saya anda apa? Canda. Apa Nggak itu bisa. canda? Bercanda. Jadi gini bule, kalau kita pakai bahasa yang resmi itu tak nyambung, itu adanya di kantor-kantor. Kalau bahasa keseharian kita yang simpel-simpel aja gitu loh. Makanya kalau kamu mau bahasa ya bolehlah kalian tetap belajar bahasa pronunciation aslinya. Tapi ketika data Indonesia jangan kaget gitu loh.
Bang, grup chat di Indonesia itu adalah eksperimen Ya. gagal bahasa. Komposisinya 40% zat pewarna emosi jiwa atau emoji, 50% partikel kode random atau singkatan yang gak jelas asal-usulnya, dan 10% mutasi genetik kata-kata atau typo yang kebablasan. Hasilnya, infeksi TBC atau terlalu banyak kode yang menyerang saraf mata dan Ya Allah, aku nggak kuat ketawa nih. Tapi memang iya sih. Tapi itulah Indonesia, guys. Tapi ketika kita sesama Indonesia itu kita selalu pakai bahasa singkatan. Ada lagi istilah Genji sekarang tuh yang aneh-aneh yang aku bahkan nggak ngerti mereka tuh ngomong apa gitu loh. Tapi ya udahlah, inilah Indonesia. Tapi terima kasih boleh-boleh kan sudah cinta Indonesia. Dan oke guys, coba kalian kirim-kirim lagi video-videonya. Aku nggak kuat sini guys.